الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Sekarang mari kita bahas. Ada 10 poin penting yang disampaikan oleh para ulama menjadi pelajaran untuk kita semuanya, tak terkecuali bagi yang menyampaikan materi ini. Di antara 10 perkara itu yang kita harus pahami ketika kita akan mengingatkan tentang suami kita. Para ulama lalu mengingatkan yang pertama. Sebelum kita mengingatkan suami kita tentang satu perkara yang sifatnya merupakan bahan dari evaluasi dan koreksi seorang wanita kepada seorang suami, maka seorang perempuan itu harus menguasai hatinya dulu. Dan dia harus memahami dulu bahwasanya hidayah itu bukan terletak kepada perkataannya dan tidak terletak kepada cara dan metode yang dia miliki. Tapi hidayah itu kembalinya kepada Allah. Metode dan cara itu hanyalah membantu. Tetapi keputusan akhir tetap berada di tangannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya ketika kita menyampaikan sebuah nasihat kepada sang suami kita, tetapi kita lupa iman kepada kekuasaan Allah, bahwasanya Allah yang membolak-balikkan hati, maka ini menjadi salah satu sebab frustasinya dan depresinya seorang wanita. Kalau wanita tidak memahami poin yang pertama. Kita harus paham ini, Bu. Kita tidak bisa memiliki dan menggenggam hati suami kita sebagaimana seorang laki-laki tidak mungkin mustahil menggenggam hati istrinya walaupun mereka menikah telah melewati ratusan purnama. Ada kan orang menikah melewati ratusan purnama, tapi dia tidak bisa mengendalikan hati seorang istri sebagaimana hati seorang suami tidak bisa dikendalikan oleh istrinya. Karena sekali lagi hati itu miliknya Allah. Dan hidayah itu merupakan hak prerogatifnya Allah. Metode, cara yang kita lakukan, packaging yang kita kerjakan, sekali lagi bertumpu kepada sebuah keputusan final. Dan keputusan final itu keputusannya Allah. Jadi tidak benar kalau ada sebuah tulisan yang tersebar di banyak sosial media. Usaha tidak mengkhianati hasil. Belum tentu. Usaha tidak mengkhianati hasil. Kan sering kita membaca di sosial media. Usaha itu tidak mengkhianati hasil. Belum tentu, Mas. Itu bagi mereka yang tidak punya iman kepada Allah ketika Allah Maha berkehendak terhadap segala sesuatu. Kalau memang usaha itu tidak mengkhianati hasil, maka seharusnya Nabi Nuh itu usahanya merupakan usaha paling ideal ketika mengingatkan istrinya. Karena dia berdakwahnya karena umurnya Nabi Nuh 1650 tahun. Berdakwahnya 950 tahun. Apa kurangnya beliau berdakwah? Dengan tutur kata yang lembut. Nabi Nuh karakternya karakter seorang bapak. Tapi ternyata 950 tahun berdakwah itu Masya Allah. Ternyata istrinya bahkan anaknya tidak beriman kepada apa yang didakwahkan Nabi Nuh. Coba Bu, kalau kita ketemu Nabi Nuh. Kita ngomong, Nuh, misal, ala Bekasi. Emang kamu nggak ngingetin istrimu? Loh. Saya tuh ngingetin istri saya 950 tahun. Coba. Tapi ternyata apa yang didapatkan Nabi Nuh justru istrinya ditetapkan oleh Allah di dalam Al-Quran sebagai seorang wanita yang menjadi contoh dari kalangan orang-orang yang kufur kepada Allah. Maka di situ kita harus kembali ingat bahwasannya dalam perjalanan kehidupan kita berumah tangga, ada beberapa hal yang kita ingin sampaikan poin-poin penting kepada sang suami kita dan kita merasa itu emergensi. Karena ini berkaitan tentang bagaimana kehidupan anak kita ke depannya ketika dia menjadi seorang bapak. Tetap berdesakan hati kita dan keinginan kita untuk menyampaikan. Maka di atas semua keinginan yang bergejolak pada hati kita, tutupnya harus dipasang. Dan tutupnya itu satu. Iman sama takdir bahwasanya dialah pemegang semua hidayah pada kehidupan manusia. Ibaratnya tempat air, bergejolak airnya, boleh bergejolak. Tapi kalau selama ada tutupnya tenang. Tutup itulah yang kita harus paham. Maka itulah yang Allah sampaikan di dalam surat Al-Qasas ayat yang ke-56. Yang Ibu mungkin pasti sudah hafal. Ketika Allah menyampaikan kepada kita, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Ketika Nabi Muhammad, apa kurangnya Nabi Muhammad dalam keikhlasan? Apa kurangnya Nabi Muhammad dalam ketakwaan?
Tapi setiap tutur kata dan kalimat yang dimiliki oleh Nabi Muhammad ketika mengingatkan pamannya Abu Thalib, tapi ternyata tidak berujung manis. Pamannya Abu Thalib tidak juga beriman kepada apa yang didakwahkan Nabi Muhammad. Padahal yang menyampaikan adalah orang yang paling ikhlas di atas muka bumi ini. Dan ketika Allah menghibur Nabi Muhammad, ketika Nabi Muhammad merasa gagal, ketika tidak mampu mendakwahi Abu Thalib, Allah turunkan itu surat Al-Qasas 56. Innaka la tahdi man ahbabta, walakinallaha yahdi man yasha. Kamu Muhammad itu tidak bisa, kamu itu ngasih hidayah kepada siapapun yang engkau cintai. Allah yang memberikan hidayah kepada hamba yang Allah kehendaki. Dan itu menjadikan kita paham di situ. Sekali lagi, suami dan istri kita itu pemilik hatinya adalah Allah. Makanya kalau sudah berkaitan tentang hati pasangan kita, kita harus ingat kepada sebuah riwayat dalam riwayat An-Nasai dan riwayat dari Imam Tirmidzi. Hadisnya Hasan. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau pernah berdoa kepada Allah dengan redaksi yang semacam ini. Allahumma la talumuni fima tamliku wala amliku. Ya Allah, jangan engkau celah saya atas apa yang engkau kendalikan dan atas apa yang tidak aku kendalikan. Ibu tahu itu doanya Nabi Muhammad tentang apa? Itu doanya Muhammad tentang rasa cinta yang ada pada hati beliau. Bahwasanya beliau tidak mampu mengendalikan rasa cinta karena cinta itu dibolak-balikkan oleh Allah dan dikendalikan oleh Allah. Sampai Nabi Muhammad itu berdoa, ya Allah, engkaulah pemilik rasa cinta yang bergejolak pada hatiku, engkau yang kuasai, engkau yang kendalikan, dan aku tidak mampu mengendalikan. Makanya Nabi Muhammad cintanya kepada Ibunda Aisyah lebih besar daripada cintanya beliau kepada istri-istri yang lain. Dan itu tidak mampu dikendalikan oleh Rasulullah sendiri. Walaupun Rasulullah tetap adil dan tidak sama sekali mendolimi salah satu istrinya sekalipun. Disitulah kita semakin paham. Inilah hati manusia miliknya Allah. Makanya terkadang, maaf, kadang-kadang kita suka berkomentar terhadap tetangga orang dan mengatakan, emang nggak dikasih tahu apa suaminya itu? Ketika kita suka berkomentar tentang hal semacam itu di luar pagar, kita ini harus benar-benar menyadari. Kita tidak pernah tahu apa yang terjadi di balik pintu keluarga seseorang. Bisa jadi orang yang kamu tuduh tidak mengingatkan suaminya, bisa jadi dialah orang yang lebih tulus mendoakan suaminya dibandingkan kita kepada suami kita. Tapi apalah daya, wong hatinya manusia itu miliknya Allah. Gak ada orang yang suka dengan, tidak ada orang yang suka dengan problem yang terjadi pada kehidupan mereka. Maka itulah yang menjadikan kita akhirnya paham. Hati itu tetap miliknya Allah. Mending ibu, hati suami ibu. Hati kita saja tidak mampu kita kendalikan. Kita mampu mengendalikan hati kita? Tidak bisa. Kita ngomong ketika kita sudah mengikuti materi mental health misalkan. Jangan berpikir negatif. Kita ngomong, jangan berpikir negatif. Tapi pikiran kita masih negatif. Bahkan kita mengatur kapan ketawa dan kapan kita menangis pun tidak mampu kita kendalikan. Settingannya kita tidak mampu. Itulah manusia lemah. Hanya untuk mengatur kapan ketawa dan kapan nangis saja dia nggak bisa. Ibu pernah merencanakan ketawa dan nangis kapan? Tidak pernah. Insya Allah Ustadz habis duhur saya ketawa. Gila ini. Insya Allah Ustadz nanti habis subuh itu biasanya saya nangis Ustadz. Tidak bisa. Kalaulah sama diri kita saja tidak mampu, jangan memaksakan sesuatu yang tidak mampu untuk kita kendalikan. Makanya sekali lagi, hidayah itu kembalinya milik Allah semata. Hati boleh bergejolak, tapi tutup periuknya harus tetap dipasang, supaya tidak terkena sebuah depresi dan frustasi pada kehidupan. Makanya ibu, kalau ibu nanti akan menyampaikan sesuatu, maka ibu harus siap dengan resikonya. Gamblingnya itu cuma dua, diterima, akhirnya merubah arah kendali rumah tangga, atau tidak diterima, dan kondisinya berlarut-larut. Kalau sudah semacam itu cuma satu. Mintalah sabarmu lebih besar daripada kekurangan dan kesalahan pasangan kita. Syekh Abdul Karim. Tahu Syekh Abdul Karim? Insya Allah tidak tahu. Insya Allah. Seorang ulama besar. Syekh Abdul Karim itu mengatakan kepada kita, terkadang kalau setiap nasihat yang sudah dilontarkan
tapi ternyata tidak tepat sasaran kepada hati yang kita tuju, kadang-kadang cara untuk menyikapinya adalah bersabar. Mintalah sabarmu lebih besar daripada kesalahan pasangan. Karena apa? Selama sabar kita lebih besar daripada kekurangan dan kesalahan pasangan kita, tidak akan membahayakan apa yang kita temukan pada dirinya.